bagi kita zikir saja, manakib saja, khotaman saja, gitu. Tidak terganggu oleh apa dan siapa, tidak terganggu oleh sesuatu, ya, sesuatu apapun tidak terganggu, gitu, bersama Abah saja, gitu. Jadi ikhwan wala rahimakumullah, kembali lagi saya tegaskan di grup-grup, ya, baik di grup ikhwan, grup wakil talkin, ya, maupun di medsos, gitu ya, di di Facebook, di Instagram, di TikTok, gitu. Ya, biarin aja. Dulu ketika Abah Anom dulu pernah juga di media Indonesia, di media koran Indonesia itu viral gitu ya. Katanya Suryalaya banyak karena ada orang meninggal dunia ketika dirawat narkoba yang sembuh ribuan. Ada beberapa kasus 1-2 orang meninggal dunia. Itu diangkat itu di Kompas di mana-mana itu cerita. Nah, murid-murid Abah semuanya panas gitu ya, yang kira-kira yang pejabat, yang tentara, yang ahli hukum gitu, ingin menggugat gitu. Izin dulu kepada pengusaha Abah Hanom, kata Abah Hanom, udah biarin aja, nanti juga hilang sendiri. Gitu. Fokus kita zikir gitu. Jadi sekali lagi yang mulia para wakil talkin yang hadir pada malam hari ini, bil khusus Profesor Kiai Haji Hedi Sri Saputra yang sekaligus malam hari ini seperti biasa senantiasa istiqomah. Beliau menjadi pemangku manaqib yang telah membukakan pintu raudhahnya kepada kita semua. Semoga segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia dunianya, selalu senantiasa disahkan jasmani rohaninya, dan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia Kiai Haji Anang Asari dari Surabaya, Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah, semuanya senantiasa istiqomah bersama guru agung kita dan senantiasa istiqomah dalam manaqib online internasional. Para petugas manaqib yang mulia, Mudahaya beserta keluarga besar, para ikhwan warakhwat di mana saja berada, malam hari ini kita masih dibisakan untuk mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asuriyah Sinas PKN. Alhamdulillah hari ini saya pinjam HP salah satu akhwat gitu, yaitu Ibu Haja Susi. HP saya mati, Bun. Tapi alhamdulillah namanya sudah diganti sama Bunda. Hadirin ikhwan wala rahimakumullah. Saya kemarin melanjutkan baca-baca kitab. Nah, disebutkan memang di dalam tasawuf itu, jadi kalau yang aneh-aneh di dalam tasawuf itu, ya jangan heran. Ya. Dan jangan bingung. Kata Abah, tinggalkan kata bingung. Jadi kita, para ikhwan wal akhwat, itu semestinya tidak pernah lagi mengucapkan kata bingung. Kalau kita ngobrol sama teman, sama saudara, bingung saya, nah itu cepat-cepat diralat, gak bingung sih, gitu. Karena memang melatih diri supaya tidak pernah bingung. Yang mesti bingung, yang mesti heran, itu orang yang belum bertorikoh. Gitu. Kalau ikhwan, apalagi wakil talqin, masih bingung gitu, masih heran, masih gumun ya, ojo gumun ya, gumunan gitu loh bahasa Jawa itu, ya mudah-mudahan nggak salah gitu. Ya mesti harus ingat lagi bahwa kita tuh sudah bertorikoh gitu ya, sudah bertasawuf. Oleh karena itu, benar kata Abah Hanom, ya, benar sekali kata Abah Hanom, ya, disampaikan kepada Abah Os, gitu,
ketika Abah Aos menyampaikan, ketika Abah Anom memerintahkan Abah Aos untuk menggores manakib itu sedikit. Nah, ketika disampaikan oleh pengusaha Abah Aos, bahwa mankobah itu bukan berlaku hanya untuk Syekh Bekor Jalani, tapi Syekh ada di tengah-tengah kita. Kemudian besoknya Abah Aos diminta pertanggungjawaban oleh Abah Anom. Ya. Abah Anom ketika menjemur kaki, kata Abah Aos, kemudian Abah Anom bicara kepada Abah Aos, Os, manakib teh, mankobah teh, ulah ke abahkan selalu gitu ya. Bahasa Sunda, jangan ke abahkan, selalu ke abahkan, jangan terlalu ke abahkan. Lalu Abah Aos dalam hati, waduh kalau begitu salah dong saya kemarin. Diperintah menggoreskan manakib sedikit, muncul kata-kata itu, tapi suara hatinya Abah Aos, nah itu kalau sudah apa nama itu, sudah bersahabat gitu ya. Seperti Sayyidina Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu sudah rasanya sudah nyambung. Abah Hanom kemudian mengatakan, tak salah eta. Tak salah eta. Enggak salah, itu juga benar. Tapi, nih, perhatikan. Tapi jangankan yang belum bertorikoh. Yang sudah bertorikoh saja belum tentu pemahamannya sampai begitu. Nah, ini kita renungkan. Jadi kalau sekarang ini, apa yang terjadi gitu ya, apalagi di grup wakil talkin tuh kan, resah dan gelisah gitu. Resah dan gelisah. Ini bagaimana nih? Kok kita ini dibilang begini, Abah bilang begini, dihujat begini, bagaimana nih gitu. Ya kan? Bingung gitu. Lalu biasanya kalau bingung itu enggak, lempar sana lempar sini itu, nyalahin yang itu, nyalahin yang ini, ya kan? Gitu. Nah, bagi ikhwan, makanya kemarin tiba-tiba saya turun dari mobil, parkir, turun, begitu turun, datang ya semacam pemahaman atau waridat gitu ya, bahwa puncak dari segala ilmu itu diem, itu puncak dari segala ibadah itu diem, cicing baik gitu. Nah, seperti nih, orang tua kita ini guru besar nih, Kiai Haji Edi Sri Hamsyah Putra, diem. Kalau Abah Hanum dulu bilang sama Abah Aos, kita mah nonton saja, nonton saja, diem. Oh yang lain bilang begini, lapor. Dulu ada ya, Pak Raywan, ada wakil talkin Abah Anom dulu ditugaskan ke Malaysia. Ditugaskan ke Malaysia, begitu acara hujan gede sekali, gitu kan. Pas giliran beliau mau ceramah, hujan berhenti. Gitu. Wah, udah begitu tuh, udah senang tuh ya. Apa namanya tuh, bangga tuh gitu ya. Mungkin juga ujub, wah, nih dia nih. Ya, supaya nggak terlalu riak tadi, disandarkan ke guru sajalah. Gitu. Ini ke rumah guru saya. Gitu. Gitu. Akhirnya telepon ke Abah Hanom nih, beliau sendiri cerita. Telepon ke Abah Hanom, Abah, itu lapor gitu ya. Tadi ketika acara, sepanjang acara hujan gede. Ya. Giliran Abdi mau ceramah gitu, tiba-tiba hujan berhenti. Tiba-tiba ya beliau sendiri cerita, telepon di ujung sana ditutup sama Abah Hanom gitu. Nah, terus beliau menjelaskan, saya murid sok tahu, lapor, padahal Abah lebih tahu. Nah, jadi seperti itu. Ada di barat, lapor di barat. Sudah melakukan ini, lapor sudah melakukan ini. Dapat ini dari guru, lapor dapat ini. Nah, seperti itu. Diam, ya, cicing. Jadi kita tidak perlu gumunan. Tenang saja, gitu. Biasa saja itu. Gitu. Dan itu sudah sebenarnya strategi guru. Gitu. Strategi guru itu di atas raja-raja. Kalaupun sekarang kita belum paham, ya nanti kita akan paham. Gitu.
Jadi biasa saja, apalagi kita cenderung menyalah-nyalahkan orang lain. Kan jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Gitu. Belajar kita, hadapi saja, ya ikut saja. Ya. Sami'na wa ta'na. Itu kalau sudah bertasawuf. Jadi kalau bertariqah bertasawuf itu memang bertingkat-tingkat pemahamannya, gitu ya. Kemarin saya baca kitab, saya teruskan lagi, Wahdatul Wujud. Gitu. Ada yang mengatakan ana al-haq, ya, aku adalah yang maha benar itu al-halaj, ana al-haq. Nah, semestinya ana abdu, anta kholik, mestinya. Tapi kalau tingkatan tasawuf sudah paling tinggi itu di dalam pembahasan kitab itu Jalaluddin Rumi, itu kagak, sudah tidak ada akunya gitu. Kalau masih ada aku hamba gitu. Aku hamba yang taat gitu. Engkau ada kholik yang aku sembah. Itu masih belum, itu masih ada aku. Kalau sudah dirinya pun sirna, jangankan orang lain, jangankan, makanya kita sering mendengar ungkapan pengesah Abah dan kita tiru-tiru itu. Jangan terganggu oleh apapun dan siapapun. Coba, pinter ngomong gitu. Tapi masih terganggu oleh orang lain, masih terganggu dengan sesuatu itu. Jadi semuanya itu sudah kehendak Allah. Tuh. Apalagi pengusaha Abah menyampaikan tidak mengatakan yang tidak berkata kecuali perintah Allah dan mengatakan hanya yang benar. La ilaha illallah. Tuh. Jadi kalau di luar sana gumunan itu ya, di luar sana ya wajar karena belum tahu gitu aja itu. Tapi kalau kita ya yang sudah murid, apalagi mengaku murid itu masih gumunan, wah itu kita harus zikir lagi yang lebih banyak gitu ya. Zikir saja gitu ya. Nikmat gitu. Apa yang dikatakan Abah itu semua benar kok. Lu kenapa itu? Ya, tidak apa? Tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Nah, gara-gara dihina aja kita sudah pundung gitu. Nah, kan nikmat kan? Apalagi kalau orang ngata-ngatain kata Gus Dur, kenapa Gus Dur diam-diam aja dikata-katain kayak begitu? Ya kalau saya nggak merasakan, berarti kata-kata buruk itu kembali kepada dia. Itu. Apalagi guru kita, ya, guru agung kita pengesah Abah Sepuh gitu, ya. Itu pengesah Abah Sepuh itu lebih tua dari Syekh Hasyim Asy'ari itu. Beliau itu 40 tahun sebelum Indonesia merdeka sudah pakai merah putih. NU baru berdiri kapan? Ya, baru gitu. Nah, Abah Sepuh ya. Abah Sepuh ketika ngaji itu kalau nggak salah di daerah apa namanya tuh Limbangan situ ya. Daerah sebelum belok ke setelah Garut itu, daerah Garut situ, setelah Garut ngaji di situ Abah Sepuh sama Abah Hanom, dikawal sama Abah Hanom. Habis itu Abah Sepuh dicaci maki gitu. Di atas panggung sama Kiai dicaci maki. Tapi Abah Sepuh diam aja. Nah, pulangnya Abah Hanom nanya ke Abah Sepuh. Ya murid ingin belajar kan, nanya, "Abah, tadi kok Abah diam saja, dicaci maki kayak gitu, apalagi semuanya nggak bener gitu. Kok Abah diam saja?" Kata Abah Sepuh, siapa bilang dia bicara sama Abah? Lihat aja matanya kemana. Gitu. Jadi kita ya ojo gumunan gitu. Nah, itulah hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kalau sudah bertasawuf bertariqah tuh mbok ya jangan kagetan gitu. Jangan apa? Jangan tersinggung kalau apa namanya itu dalam tanbih itu ya. Jangan merubah sikap meskipun disakiti orang lain. Kalau dulu terjemahan meskipun tersinggung gitu ya. Itu kata-kata negatif ya. Ya, jangan merubah sikap meskipun disakiti orang lain. Harus menyayangi orang membenci kepadamu. Oh, jadi kita itu sejogjanya nonton senyum gitu ya. Ketika itu sudah diam gitu, melihat saja, dikatakan dia nggak benar, ya tatap saja dengan penuh kasih sayang. Gitu. Jadi
Kita ikut pengeresah Abah. Amalkan, amankan, lestarikan. Bagi kita zikir saja, manakib saja, khotaman saja. Gitu. Tidak terganggu oleh apa dan siapa. Tidak terganggu oleh sesuatu, ya, sesuatu apapun tidak terganggu. Gitu. Bersama Abah saja. Gitu. Jadi, ikhwan wala rahimakumullah, kembali lagi saya tegaskan di grup-grup, ya, baik di grup ikhwan, grup wakil talkin, ya, maupun di medsos gitu ya, di apa, di Facebook, di Instagram, di TikTok gitu. Ya biarin aja. Dulu ketika Abah Anom dulu pernah juga di media Indonesia, di media apa namanya, koran Indonesia itu viral gitu ya. Katanya Suryalaya banyak apa namanya, karena ada orang meninggal dunia ketika dirawat narkoba, yang sembuh ribuan. Ada beberapa kasus 1-2 orang meninggal dunia. Itu diangkat itu di Kompas, di mana-mana itu cerita. Nah, murid-murid Abah semuanya panas gitu ya. Yang kira-kira yang pejabat, yang tentara, yang apa namanya itu ahli hukum gitu, ingin menggugat gitu. Izin dulu kepada pengesah Abah Hanom, kata Abah Hanom, udah biarin aja, nanti juga hilang sendiri. Gitu. Fokus kita zikir gitu. Jadi sekali lagi jangan terganggu oleh apa dan siapa. Semoga dibisahkan, dimampukan, kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan karomah guru agung kita pengesah bawas Quddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.